orientasinya contribute to central government, contribute to local government, contribute to our university and another university, dan yang paling pokok adalah contribute to industry. High Impact Research Podcast proudly present. Unhasku bersatu, Unhasku kuat. Bersama High Impact Research Podcast LP2M Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai kawan, High Impact. Selamat datang di podcast riset bersama saya, Nasrum Masih, dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hebat. Dia adalah seorang guru besar di bidang ekonomi pertanian dan pembangunan pedesaan. Saya perkenalkan Prof. Insinyur Muhammad Arsad SP MSc PhD yang lahir di Majene 9 Juni 1975, jadi masih tergolong sangat muda, ya. Prof. Arsad ini adalah member dari Asian Society of Agriculture Economic dan International Rural Society Association yang sedang berfokus dalam isu yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini, yaitu dalam pengembangan model penguatan kelembagaan pertanian dan penanganan kemiskinan petani di wilayah perbatasan Indonesia untuk antisipasi digitalisasi. Beliau juga adalah peneliti terbaik nasional oleh Kemenristek BRIN 2021 dan menjadi salah satu profesor termuda di Fakultas Pertanian Unhas, dan berbagai macam pencapaian-pencapaian yang tidak akan muat untuk diulas pada saat ini. Prof. Arsad juga mengikuti banyak visiting fellow progressive SAME dari berbagai negara, diantaranya Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Hong Kong, Laos, Jepang, Filipina, Singapura, Taiwan, dan sekarang menanti invitation letter dari University of Cairo, Mesir. Nah, untuk saat ini ada Pak Arsad di samping saya. Saya kira saya ingin menyapa dulu. Bagaimana, apa kabar Pak Prof. Arsad? Kabar baik. Baik ya. Saya kira di masa-masa pandemi seperti ini kita dituntut untuk selalu sehat ya. Nah, Prof. Arsad, saya kira kita masuk langsung ke topik pembahasan barangkali ya. Untuk topik hari ini, pertanyaan yang mungkin bisa mendapat gambaran dari Prof. Arsad bahwa apa yang melatar belakangi Prof. Arsad sehingga mengkaji isu yang ada hubungannya dalam sistem pertanian dan mengkaitkannya dengan kemiskinan, khususnya wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Apa yang unik? Oke, terima kasih Prof. Nasrum. Pertama yang melatar belakangi kajian ini bahwa kemiskinan merupakan isu global yang harus diatasi bersama berbagai negara. Dan yang kedua bahwa di dalam program Nawacita pemerintah Indonesia Presiden Jokowi itu, kalau kita lihat di derivasi bahwa pembangunan sosial ekonomi itu harusnya dimulai dari pinggiran. Dalam konteks ini adalah wilayah perbatasan negara. Kemudian yang kedua, ada dugaan yang sangat kuat bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia ini itu masih ada gap antara pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan.
Dan pedesaan itu sendiri juga masih punya tipologi, yaitu ada yang bertipologi wilayah perbatasan, ada yang bukan. Dan ini membutuhkan informasi yang sangat kuat apa yang harus dilakukan oleh negara untuk membantu penanganan kemiskinan dan penguatan kelembagaan di bidang pertanian, khususnya di wilayah perbatasan. Jadi keunikannya Prof. Nas adalah kita tertarik fokus pada penanganan kemiskinan di wilayah perbatasan Indonesia. Jadi karena di situ bukan hanya aspek ekonomi, tapi geopolitik masuk ke sana, aspek sosial, interaksi culture, perdagangan internasional yang tanpa batas, di situ ada semua. Jadi kita perlu melakukan penanganan melalui penguatan kelembagaan. Di samping itu digitalisasi segera masuk. Jadi kalau petani tidak siap, perbatasan tidak siap, pengelola perbatasan tidak siap, kita bisa membayangkan impaknya akan sangat tinggi terhadap local community. Itu kira-kira keunikan dari studi ini. Ya, sangat menarik sekali. Saya kira LP2M, Unhas juga lebih fokus pada pengabdian kepada masyarakat dan ini lebih mengarah kepada masyarakat miskin ya. Jadi besar perannya saya kira. Nah, pertanyaan berikutnya saya kira Prof. Arsyad, mengapa digitalisasi dalam hal ini perlu untuk menjadi perhatian? Mengapa isu tersebut penting untuk diangkat? Oke, terima kasih Prof. Nas. Digitalisasi ini mau tidak mau kita harus hadapi dari berbagai sektor. Mulai dari lokal community, pertanian, semua sektor akan masuk ke sana. Artinya kesiapan petani baik yang milenial maupun bukan itu harus bisa beradaptasi dengan era tersebut. Satu, alasannya berdasar. Pertama, kemampuan kapasitas petani mengakses informasi itu sangat menentukan kesejahteraan mereka. Jadi tidak ada pilihan, kita harus masuk ke sana. Yang kedua, banyak sekali studi dunia membuktikan bahwa petani yang mampu mengakses informasi dengan baik itu impaknya positif terhadap kesejahteraan. Jadi tidak ada pilihan, Prof. Kita harus masuk ke sana. Kemudian yang ketiga adalah transmisi harga terutama di level farmers, petani lokal dari negara ke negara melalui perbatasan itu sangat cepat. Jadi kalau tidak dibantu oleh instrumen penanganan digitalisasi atau mendigitalize pertanian itu sendiri melalui penguatan kelembagaan termasuk, maka itu agak berat kesejahteraan petani di wilayah perbatasan terutama. Jadi transmisi informasi kita butuhkan untuk mentransformasi perilaku petani dari era non-digital into digitalisasi. Itu penting sekali. Karena itu kita ajak semua kelembagaan, semua stakeholder yang ada di sepanjang rantai penanganan kelembagaan untuk bisa masuk ke dalam siklus atau rantai di mana tujuan penanganan kemiskinan di wilayah perbatasan itu bisa diatasi. Jadi saya memandang digitalisasi itu penting sekali. Ya, ya memang penting ya. Namun kan kita berbicara di daerah perbatasan ini, Prof. Arsyad. Pastilah infrastruktur untuk mendukung ke arah situ itu akan banyak hambatan. Nah, kira-kira kendala apa yang Anda hadapi untuk mengatasi sulitnya menjalankan program-program ini untuk penguatan kelembagaan pertanian di daerah-daerah perbatasan? Ya, pertanyaan itu sangat bagus ya. Kita memang mengalami banyak barrier untuk memperhatikan pembangunan dari arah pinggiran dalam konteks ini perbatasan. Pertama, Prof. Nas, saya memandang selama 3 tahun riset ini jalan, sangat sulit kita melakukan fungsi koordinasi antar lembaga yang berperan di dalam penguatan kelembagaan itu sendiri dan penanganan kemiskinan di level farmers. Jadi itu okay, ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, ada Dinas Pertanian, ada Perkebunan, ada macam-macam. Tapi itu sangat sulit di koordinasikan. Yes. So we have a kind of weakness of fungsi koordinasi dari semua lembaga yang diharapkan berperan di dalam penguatan kelembagaan dan penanganan kemiskinan petani. Itu satu. Yang kedua, kita tidak clear sekali siapa yang mau melakukan apa. Itu penting sekali. Jadi itu akan menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kecepatan penanganan kemiskinan. Itu pertama. Yang kedua, Prof. Nas, saya memandang begini, wilayah perbatasan itu kan punya tipologi. Kita belum pas memahami tipe tipologi itu, lalu memberikan kebijakan. Contoh, ini kan tipologi wilayah perbatasan, ada perbatasan negara yang perbatasannya itu perairan. Ya. Contohnya Filipina dengan Kabupaten Sangir Talaut di Manado sana. Ya, ya. Itu kan perbatasannya perbatasan laut, perairan itu. Tapi kalau kita pergi ke Merauke, itu kan perbatasan darat. Itu Prof sangat-sangat berbeda tipologi, artinya membawa indikasi penanganan penguatan kelembagaan should be different. Kebijakan selama ini kan sama platformnya. Itu di situ. Jadi saya memandang satu, fungsi koordinasi perlu, kemudian yang kedua pemahaman tipologi wilayah itu sendiri itu menjadi sangat pokok. Situ Prof. Iya kan Prof Arsat ini sudah mendalami ini permasalahan. Ya. Pastilah sudah bisa memikirkan kira-kira hambatan yang akan dihadapi dan masalah-masalah yang muncul dari semua ini apakah bisa teratasi. Kemudian kira-kira dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi di situ, itu unsur mana yang paling berat yang sulit untuk diatasi? Oke, Prof. Nas, ini good question. Pertama adalah kita butuh mengidentifikasi dulu satu, lembaga-lembaga mana atau kelembagaan mana yang seharusnya berperan sebagai lembaga kunci untuk penanganan kemiskinan. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita punya 20 kelembagaan, tapi kan tidak seharusnya semua 20 itu masuk ke sana. Kita punya priority institution. Katakanlah kalau ada 3, itu yang di priority 1. Yang kedua, kita juga perlu melihat peran dan fungsi dari lembaga-lembaga yang berada di sepanjang rantai penanganan kemiskinan pertanian. Kalau Prof. Nas melihat data, ada sekitar hampir 70% orang miskinnya bangsa ini itu bekerja di sektor pertanian. Jadi itu menjadi sangat pokok kita lihat. Yang ketiga adalah kita butuh penguatan fungsi koordinasi antar stakeholder yang ada di sepanjang rantai penanganan kelembagaan. Itu menjadi sangat penting kita lihat. Yang berikut adalah saya memandangkan ini wilayah perbatasan baik laut maupun darat antar negara itu kan mensyaratkan aktivitas ekonomi. We cannot get in of welfare dari farmers without economic activity. Nah, saya kasih contoh Prof. Nas. Di Merauke itu orang Papua Nugini masuk Merauke naik motor bonceng rusa gitu. Jadi itu direct tidak pakai administrasi. Dia langsung gitu. Jadi ada keterkaitan kesalin tergantungan antara negara itu without barrier dari trade. Jadi kalau saya butuh pemeliharaan aktivitas ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan yang mensupport local community. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, saya memandang sangat perlu SDM farmers. Jadi termasuk kebutuhan petani milenial, itu penting sekali dibawa ke sana. Kemudian yang ketiga, saya memandang di sana itu masih ada kelihatannya di wilayah perbatasan khususnya itu sistem monopoli dalam pasar. Jadi petani itu sangat sulit menentukan harga. Karena itu dia sebagai price taker. Dari dalam konteks itu kita butuh pemahaman policy dalam penentuan harga. Itu penting sekali. Jadi aktivitas non pertanian dibutuhkan karena begini. Saya juga menemukan kelihatannya pembangunan pertanian tidak cukup hanya dengan mengerahkan sumber daya pertanian, Prof. Tapi kita butuh sektor lain, katakanlah industri yang mensupport sektor pertanian di wilayah perbatasan. Jadi agriculture cannot be stand up by himself. Kira-kira begitu, Prof. Jadi kita butuh mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Iya, dari segala teori yang diberikan tadi itu kan
saling berinteraksi satu sama lain ya. Kalau kita ingat lagi SDGs ya, Sure. target 1 itu no poverty. Sure. Bagaimana institusi seperti sebesar Universitas Hasanuddin ini berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Nah, pertanyaan yang lebih membumi barangkali Prof. Arsad, Ya. kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Prof. Arsad dan tim untuk menangani, melaksanakan semua tahapan-tahapan tadi, dan kemudian kira-kira Prof. Arsad itu membuat dalam suatu program yang kemudian didukung oleh pendanaan dari mana sehingga bisa melaksanakan semuanya ini. Oke. Terima kasih Prof. Nas. Jadi saya mau menyampaikan dulu key finding dari riset ini, bahwa kami menemukan bahwa penanganan kemiskinan sebagai isu SDGs, khususnya wilayah perbatasan, itu harus dikelirkan tipologinya dulu. Jadi yang ditemukan ini adalah bahwa menangani kemiskinan di sektor pertanian yang dibagi ke dalam tipologi lautan perbatasannya dengan tipologi daratan perbatasannya itu sebaiknya berbeda. Iya. Nah, jadi jangan disamakan itu. Nah, kami sudah membuat model dengan menstrukturkan hierarki program, kemudian menstrukturkan bagaimana fungsi koordinasi dijalankan, kemudian menstrukturkan apa program strategis untuk hal tersebut. Nah, soal tadi Prof. Nas bagaimana mau dibawa kemana? Nah, saya berpikir pertama ini belum ada uji coba skala menengah dari model ini, Prof. Jadi selama ini kita disupport oleh di samping Unhas, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, dan juga Kementerian Pertanian. Jadi itu tiga itu menjadi full supporting untuk studi ini. Jadi model itu telah kita lahirkan dan seriesnya juga sudah. Tinggal kita butuh semacam uji coba skala menengah untuk hal tersebut. Iya. Selanjutnya ini terus masih berhubungan dengan apa yang Prof. Arsad jelaskan ya. Dari sekian banyak program tersebut di darat ataukah di laut, kira-kira sudah ada action enggak yang kemudian dilakukan, dan kemudian apakah ada kolaborasi dengan peneliti luar negeri? Oke. Inisial step dari riset ini, Prof. Nasrum, itu ide awal datang dari mitra-mitra saya yang juga meskipun itu berbeda kontinental benua, bahwa kita sebenarnya butuh studi mendalam bagaimana masyarakat itu di wilayah border antar negara ditingkatkan kesejahteraannya pada waktu itu. Jadi itu kemudian kita diskusikan dan saya move masuk ke bordernya Indonesia. Jadi itu ada peneliti luar negeri dan mitra itu ada berbagai negara, Prof. Nas. Pertama ada dari benua Afrika gitu juga. Kemudian beberapa negara Asia dari tadi yang tempat saya visiting, mulai dari Korea Selatan sampai Taiwan begitu. Dan mereka mensupport studi-studi pedesaan karena itu masuk dalam organisasi profesi ASEAN Society of Agricultural Economists. Jadi saya punya banyak kolega luar negeri yang mensupport ini dan secara reguler kita updating hasilnya di dalam International Symposium. Jadi itu ada Prof. Mitra-mitra itu. Ya, mungkin yang lebih spesifik lagi barangkali Prof. Arsad, kalau sudah ada kolaborasi dengan peneliti-peneliti dari luar negeri, dengan peneliti Unhas, ya, dalam rangka dengan topik riset yang berhubungan dengan kemiskinan perbatasan tersebut, kira-kira, karena ini kan SDGs juga Unhas sangat butuhkan ya untuk SDGs 1 ini, kira-kira publikasi yang berisi tentang rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengubah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di daerah perbatasan itu sudah ada ya? Ya. Saat ini karena tahun ketiga kita sedang berusaha menyusun semacam policy brief to show something to the government bahwa sebenarnya real problem di lapangan itu seperti ini.
kemudian existing policy sekarang ini di sana seperti ini. Jadi I'm expecting Propnas policy brief itu bisa dilihat oleh Kementerian Pertanian yang mensupport direct ke bawah gitu. Bersama tentu saja dengan Badan Pengelola Perbatasan. Itu kementerian kita perguruan tinggi juga tidak bisa bergerak sendiri, terutama keterbukaan local government. Jadi local government yang ada di wilayah itu. Jadi kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan negara lain. Jadi misalnya di Filipina Sangir Talaut, di Merauke Papua Nugini, di Timor Leste Kupang, kemudian di Malaysia adalah ya itu yang Tarakan ke sana. Itu. Jadi kita butuh dalam penyusunan policy brief itu terutama local government yang ada di situ karena mereka yang berdirect langsung dengan kondisi di lapangan, baik untuk penguatan kelembagaan, penanganan kemiskinan dan arah ke penanganan SDGs. Gitu kira-kira Prof. Jadi saya butuh di samping itu kita melahirkan dan akan memberikan model yang kita lahirkan. Karena itu perlu diuji coba apakah ini valid atau jangan sampai yang kita pikirkan itu perlu di-add oleh stakeholder yang ada, Prof. Jadi itu kira-kira supaya ini bermanfaat bagi negara gitu hasilnya. Ya, kalau kita tahu kan Prof. Arsad ini masuk kategori profesor muda, pastilah dengan jumlah publikasi yang lumayan banyak. Nah, dan juga Anda termasuk kategori most cited articles di Enfermeria Elsevier ini. Nah, pertanyaannya apakah dari sejumlah artikel itu ada yang mengangkat tentang topik ini? Oke. Artinya manfaat ya? Ya. Oke. Pertama Propnas mungkin kita lihat dulu ya memang paper itu most cited article. Saya menduga pertama mungkin karena ini sifatnya multidisciplinary type. Jadi bukan murni agriculture. Di paper itu Prof saya melihat role of public health services in agricultural poverty reduction. Jadi semua orang penasaran dengan paper itu. Karena di dalam ada orang public health, ada agricultural development, ada agricultural economics. Jadi mungkin dugaan saya karena dia multidisciplinary type. Jadi artinya penulis-penulis yang ingin getting citation cukup tinggi, salah satu strateginya masuk sana. Satu. Yang kedua tidak bisa dipungkiri Propnas bahwa getting high citation itu biasanya diperoleh dari high impact factor jurnal. Itu juga penting sana. Kemudian yang ketiga kalau soal benefit, ya saya kira citation per fakulti seperti Propnas selama ini gaungkan adalah salah satu indikator penting untuk masuk world class. Jadi artinya ketika researcher Unhas, peneliti Unhas punya getting high citation dengan benefit seperti tadi, berarti sebenarnya kita memberi manfaat bukan hanya bagi institusi, tapi juga bagi saintis di seluruh dunia, Prof. Jadi aspek kebermanfaatan kita harus lihat. Itu kira-kira kiatnya. Terus manfaat lain bahwa dengan paper seperti itu akan memberikan informasi kepada seluruh dunia, khususnya keterkaitan antara public health services dengan agriculture. Itu semacam apa, Prof? Dual sektor model kira-kira begitulah. Jadi itu yang saya lihat jadi manfaat kemudian kiatnya. Ya. Apa ya yang saya mau tanyakan itu tentang ini ya karena ini kan juga kita hubungkan dengan program dari LP2M ya. Karena Prof. Arsad ini bagian daripada satu Civitas Academica Unhas yang juga akan memberikan impact efek besar pada outcome dari LP2M itu sendiri sehingga podcast ini kami buat dari skim-skim riset yang kita berikan kepada Civitas Academica, kira-kira skim yang bersifat kolaboratif dan multidisiplin itu yang mungkin bisa kita kembangkan ya, Prof. Arsad dibanding sampai saat ini banyak yang masih bersifat
penelitian mandiri. Ya. Ya. Mungkin bagaimana pendapat Prof. Arsad? Kalau saya Prof, pertama kita lihat aspek partisipasi dulu. Partisipasi dosen ini kan dosen banyak. Jadi mungkin akan cepat maju kalau ada champion begitu, tapi champion ini perlu disebar meratakan, Prof. Ya. Jadi kalau saya memandang kenapa kemudian yang multidisciplinary type itu menjadi pokok, karena dengan satu objek semua keahlian bisa masuk sana, Prof. Ya. Jadi itu artinya akan memproduksi cara pandang terhadap satu objek tapi dari berbagai sisi. Artinya kebutuhan terhadap output itu bagi masyarakat, bagi negara secara global, bagi saintis dan termasuk industri itu akan menjadi perhatian, Prof. Jadi saya kira ke depan LP2M butuh skim yang seperti itu. Entah apa namanya, Prof, tapi kita butuh skim. Ada namanya, tinggal di launching. Itu oke, terima kasih ya. Oke, saya kira ini pertanyaan kedua terakhir ya. Apa rencana jangka pendek Prof. Arsad untuk tindak lanjut dari riset-riset yang Anda telah lakukan ini? Oke, Prof. Pertama saya kepingin sekali untuk melihat kalau dia tidak bisa skala besar tapi skala menengah dari output ini untuk kita uji publik. Itu penting sekali. Jangan sampai kita sebagai saintis mendesain model tapi model itu cannot be operationalized. Itu penting sekali, satu. Yang kedua, kita butuh support dari semacam lembaga yang mampu mengkoordinasikan antar lembaga. Jadi katakanlah kalau misalnya, kan begini, Prof, penanganan kemiskinan itu kan tersebar di berbagai OPD. Saya khawatirnya OPD yang berbeda, objeknya sama. Itu perlu pengkoordinasian. Jadi tidak semua harus OPD mengatasi dengan objek yang sama. Itu penting sekali. Jadi uji coba. Kemudian yang ketiga itu tadi kita butuh semacam policy brief. Kalau dia di level local government berarti barangkali seperti Perda gitu apa. Tapi semacam bagaimana ini model bisa dioperasionalkan di lapangan. Itu penting sekali, Prof. Itu hal tersebut. Oke, saya kira terakhir barangkali Prof. Arsad, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para peneliti dan khususnya kepada para mahasiswa yang mungkin saya tertarik dengan penelitian Prof. Arsad ini? Begini, Prof. Principally kalau saya sebagai seorang dosen atau peneliti doing research and publication yang orientasinya local community. Satu, orientasinya contribute to central government, contribute to local government, contribute to our university and another university, dan yang paling pokok adalah contribute to industry. Itu penting sekali, Prof. Jadi I'm going to say bahwa seharusnya semua periset pengabdi kepada masyarakat doing something for local community. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai ada dosen Prof. Nas tidak punya riset, tidak punya publikasi, tidak punya invensi. Itu kira-kira. Dan itu harus dilakukan secara multi dan kolaboratif. Betul. Dan terkait student, saya dari berbagai skim sudah ikut, Prof. Jadi mulai skim paling low, moderat sampai advance, semua saya melibatkan mahasiswa. Jadi di kantor saya di atas itu selalu ramai berkait dengan role of the students. Karena saya ingin itu ada skill transfer ke peneliti muda. Gitu. Jadi itu kira-kira, Prof. Terima kasih. Ya. Saya kira kawan podcast LP2M kita sudah cukup banyak berdiskusi dengan Prof. Arsad ini, dan sebelum saya tutup acara podcast kita ini pada episode kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Prof. Arsad yang mau berbagi pengalaman dan pesan-pesan inspiratifnya untuk kita semua, khususnya Civitas Akademika, peneliti muda dan para calon inovator handal di masa depan untuk dapat mengembangkan diri dan tetap berpikir kritis terhadap isu-isu nyata yang Indonesia hadapi saat ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan mengundang bintang tamu yang tidak kalah luar biasa dengan bintang tamu kita hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Saya Prof. Nasrul Masih pamit undur diri
dalam High Impact Research Podcast Unhasku Bersatu, Unhasku Kuat bersama LP2M Unhas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Welcome. High Impact Research Podcast LPPM Universitas Hasanuddin. Unhasku Bersatu, Unhasku Kuat.